Kontras dengan Shin Tae-yong, Patrick Kluivert di press conference pertamanya menyatakan akan bermain possession ball dan juga akan bermain menyerang serta menjanjikan 4 poin di 2 laga selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, maka dari itu di video kali ini aku akan memberikan sedikit opiniku terkait dengan konferensi pers Patrick Kluivert pertama secara resmi diumumkan oleh PSSI di media. Bahwasannya dia ditunjuk sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia untuk 2 tahun ke depan serta 2 tahun opsi perpanjangan, seperti itu. Nah, tapi sebelum itu, bagi kalian yang suka nonton video ini ya, di subscribe dulu, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa, oke? Nah, ada beberapa poin sebenarnya. Yang pertama, aku ingin soroti dulu pembukaanku di awal tadi, bahwasanya Patrick Kluivert menjanjikan sepak bola yang menyerang dan juga mengedepankan possession ball. Ya memang karena Patrick Kluivert ini lahir dan besar lahir dan besarnya itu di Belanda, dia bermain di tim-tim yang mengedepankan juga possession ball kayak ya timnas Belanda, kemudian Ajax, kemudian di Barcelona juga. 3 tim ini kan mengedepankan sepak bola indah dan juga sepak bola menyerang dengan mengedepankan penguasaan bola. Jadi nggak heran kalau dia menjanjikan bahwasanya timnas akan bermain menyerang dan juga possession ball gitu. Karena memang latar belakangnya yang dipengaruhi oleh filosofi total football gitu. Nah, kemudian ya pandanganku terkait dengan itu ya bagus, cuman ya jangan sampai kayak Postecoglou yang ada di Spurs gitu. Pemainnya itu nggak memadai dengan sistem yang dia inginkan. Itulah yang terjadi ngapa Spurs sekarang bersaing dengan MU di papan tengah gitu kan, bukan bersaing di papan atas. Karena apa? Secara sistem, secara ide, secara filosofi yang dilakukan oleh Postecoglou di Spurs itu top kalau aku bilang. Kalau dia melatih City, mungkin City akan ya mungkin mendekati eranya Pep. Tapi karena timnya adalah Spurs, jadi ya karena memang pemainnya tidak sesuai dengan filosofi dan gaya bermain yang diinginkan. Maka dari itulah dia, makanya aku bilang pelatih yang hebat adalah pelatih yang bisa memanfaatkan kelebihan dan kekurangan pemainnya, bukan yang strict, yang tetap memegang teguh filosofinya doang kayak gitu. Boleh, cuman ya syaratnya berarti dia butuh pemain dong. Kalau dia butuh pemain ya butuh waktu yang lama lagi, kemudian butuh beli pemain yang dia inginkan agar bisa menjalankan filosofi yang dia inginkan, kan kayak gitu logikanya. Kalau dia ingin straight sama filosofinya kayak gitu. Nah di momen lain ditanya kan sama pengacaranya. Aku juga respect sama pembawa acaranya itu ya. Dia juga pengacaranya, satu bahasa Inggrisnya lancar, yang kedua cara menggali pertanyaan juga bagus. Ditanya apakah akan menggunakan formasi 4-3-3 seperti tim-tim menyerang di Eropa, atau malah menggunakan ya formasi 3 back, 5 back atau dan sebagainya. Patrick Kluivert bilang ya gak penting formasinya 4-3-3, 4-2-3-1, 3-5-2, karena pada saat bermain bisa saja berubah menjadi 3-5-2 dengan DM mundur ke belakang, kemudian 2 backnya stretch membuka ke kiri ke kanan kayak gitu, kemudian bisa jadi 5 back kalau misalnya bertahan, kemudian menyerang bisa menjadi strikernya bisa jadi 4-2-4, bisa jadi ya dan lain sebagainya. Seperti itulah kurang lebih dia bilang kayak gitu, karena memang di sepak bola modern sekarang nggak ada formasi yang strike kayak gitu, yang 4-3-3 ya udah sepanjang permainan 4-3-3. Kalaupun 4-3-3 sekarang kan fullbacknya naik kan kebanyakan. Kalau misalnya kita bicara 4-3-3 tinggal menyisakan 2 back di belakang, 2 center back di belakang dengan DM yang sebagai triangle-nya begini jadinya kan. Kalau misalnya sebelum era sekarang ada namanya false fullback ya, apa sih istilahnya, inverted fullback gitu kan, artinya fullbacknya juga naik jadi 3 back juga di belakang, jadi 2 back juga pada saat menyerang. Jadi memang di sepak bola modern sekarang udah nggak ada lagi yang ibaratnya kalau main 3 back ya 3 back, nggak juga 3 back, bisa juga center backnya naik ke tengah sebagai DM kayak gitu kan. Jadi dia bilang ya nggak ada masalah terkait dengan formasi, bisa 4-3-3, bisa nanti pada saat bermain 3-5-2. Yang terpenting adalah bagaimana pemain bisa melihat peluang pada saat permainan
pada saat pertandingan. Yang terpenting adalah bagaimana pemain bisa menempatkan posisi pada saat bermain kayak gitu. Bisa jadi nanti misalkan strike yang ditempatkan sebagai pemain sayap kiri, tapi tiba-tiba karena kebutuhan formasi bisa jadi dia masuk ke tengah sebagai attacking midfield seperti yang dilakukan Sadio Mane kan pada saat di masa top-topnya Liverpool gitu kan, karena kan Sadio Mane banyak masuk ke tengah kan sebagai attacking midfield, sementara di sisi sayap, koridor sayap itu diisi sama Robertson karena Robertson yang suka overlap gitu kan. Jadi semuanya tergantung pada saat kondisi dan kondisi dan situasi dan kondisi pada saat pertandingan. Jadi nggak ada formasi yang ajak, nggak ada pemain yang berdiri hanya di satu posisinya saja, kecuali penjaga gawang lah mungkin kayak gitu. Jadi ya aku sepakat dengan yang dibilang dia, tapi ya yang aku harapkan jangan sampai nanti pemain kita nggak bisa bermain secara menyerang, dipaksa main menyerang. Walaupun kalau aku bilang kita bisa bermain menyerang, tapi ya nggak top kayak siapa lah, kayak Jepang ya. Karena memang kualitas pemain kita bukan kualitas grade A semua kayak gitu ya. Sorry itu saya bukan merendahkan pemain kita, tapi kalau kita bandingkan dengan pemain Korea, pemain Jepang, pemain Iran, pemain Irak, kemudian pemain-pemain dan lain sebagainya lah, negara-negara top Asia lah, kan belum di level itu. Mungkin bisa di level itu, tapi kan sekarang belum di level itu. Jangan sampai nanti dia keras kepala seperti Postecoglou dengan sistemnya, tapi pemainnya nggak bisa mengikuti apa yang dimainkan. Semoga dia kayak Pep, kayak Klopp bisa berdamai dengan skuadnya, bahwasanya oke, kita nggak bisa main kayak gini, kita main kayak gitu ya, gitulah kurang lebih kayak gitu kan. Jadi tidak strike kepada filosofi yang ingin dia, bukan filosofi sih, wajar menyerang, cuman tidak strike kepada strategi yang dia inginkan saja, tapi dia harus melihat juga kondisi timnya kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah dia menyindir tentang local player gitu ya. Mungkin ya aku nggak mau mengkotak-kotakkan pemain diaspora lah, pemain lokal lah, pemain naturalisasi lah. Rasaku mereka Indonesia. Oke, itu fix. Kalau untuk aku dari kapan hari aku udah bilang aku sepakat dengan naturalisasi, karena kalau kita lihat pemain-pemain kita yang ada di Liga 1 ya, kita nggak akan pernah sampai di stage ini sekarang. Seperti misalkan berada di round 3 kualifikasi Piala Dunia dan berada di peringkat 3, dan bahkan bisa otomatis lolos ke Piala Dunia tanpa mengarungi round 4. Kita nggak akan bisa meraih ini kalau kita pakai pemain kita yang ada di Liga 1, karena memang kualitasnya berbeda kayak gitu. Tapi ya memang miris saja. Penduduk kita 300 juta, masa nyari 22 orang aja nggak bisa untuk mengisi jadi pemain timnas gitu kan. Cuman ya kalau untuk sekarang jangka pendek ya mungkin naturalisasi dan memanggil kembali pemain diaspora adalah jalan yang ya shortcut lah, jalan pintasnya seperti itu. Nah, yang disinggung sama Patrick Kluivert adalah ya mungkin dia pasti akan memperhatikan pemain yang ada di Liga 1, dan juga nanti kan malam dia akan makan malam atau bertemu dengan 5 pemain yang lahir dan besar di Indonesia yang mengisi pemain timnas. Kemudian bulan depannya lagi dia akan di konferensi pers dia mengatakan dia mungkin akan berkeliling, mungkin nggak berkeliling lah bahasanya, karena kalau dikelilingi terlalu lama dan juga biayanya mungkin akan melihat beberapa pertandingan di Liga 1 atau beberapa pemain yang ada di grassroots, dia bilang kan, untuk di Indonesia bulan depan kata dia. Jadi ya kita lihat, semoga dia bisa menemukan talenta-talenta terbaik yang ada di Indonesia, baik di Liga maupun di SSB dan lain sebagainya. Kemudian dia bisa orbitkan, kemudian ya kita bisa punya timnas yang kuat. Dan dia bilang pemain diaspora ataupun naturalisasi dan juga pemain lokal yang lahir dan besar di Indonesia ini harus saling bersinergi untuk melahirkan timnas yang hebat. Gak bisa cuma diisi oleh pemain naturalisasi, karena ya karena menurutku kalau kita hanya mengandalkan pemain naturalisasi dan diaspora, ya rasaku mungkin kita bangga, cuman kan tidak sebangga itu dengan kita melihat timnas kita diisi oleh pemain yang lahir dan besar di Indonesia, yang kita rawat, yang kita latih sendiri gitu, kayak gitu loh. Karena kan naturalisasi ataupun memanggil pemain diaspora ini kan lebih kepada jalan pintas untuk menaikkan ranking kita. Ya sudah beberapa kali aku bahas, nggak mungkin ada talent scouting yang datang ke negara dengan peringkat FIFA di atas 120, nggak akan mungkin ada talent scouting yang mau datang kayak gitu. Walaupun dengan euforia sepak bola kita yang luar biasa, nggak akan mau datang, karena bagaimana mungkin ada pemain hebat di negara yang ranking FIFA-nya itu 120-an gitu, nggak akan mungkin ada. Ya kan itu logikanya kayak gitu loh. Nah, kemudian
hal yang bikin aku respect sama Patrick Kluivert adalah dia respect sama semua orang. Pertanyaan yang diajukan itu mungkin ada yang agak sedikit menyinggung, ada yang sedikit mungkin nggak mungkin nggak sesuai sama dia. Dia cuman senyum, dia cuman menjawab diplomatis. Ya ciri khas pelatih di Eropa lah. Kemudian dia nggak sesumbar gitu. Dia bilang gini kan. Ya mungkin perbedaan kita melatih di timnas dan di klub itu berbeda. Kalau di klub waktunya mungkin sedikit lebih banyak, sedangkan di timnas kan nggak banyak, waktunya singkat dan juga kita harus meraih target yang sudah kita raih gitu dengan waktu yang sangat singkat. Karena berkumpulnya timnas juga paling mentok-mentok 2-3 minggu kan, kalau sebelum turnamen kayak gitu. Nah, kemudian dia bilang, ya setelah ini kita akan menghadapi Australia, kemudian Bahrain di Indonesia. Dia bukan menjanjikan sih, mungkin dia berusaha untuk bisa mendapatkan 4 poin dari dua laga ini ya. Mungkin dari Australia targetnya mungkin seri gitu, karena memang ya Australia bisa dibilang sudah di atas kita gitu kan. Karena kemarin pada saat main di GBK kita beruntung dalam tanda petik imbang dengan Australia kan, karena rumputnya jelek gitu. Kemudian lawan Bahrain nggak ada cerita harus menang gitu. Artinya 3 poin mungkin itu yang dipikirkan oleh Coach Patrick terkait dengan 2 laga itu. Dia bilang ya kita harus meraih kemenangan, dia bilang. Kemudian ya nggak sesumbar, dia bilang dia mau bermain dengan possession ball, dan seperti yang gue bilang di awal, bermain dengan possession ball dan juga mengedepankan possession ball dengan bermain indah, bermain menyerang. Tapi yang terpenting adalah meraih kemenangan, karena menurut dia, dan ya pasti sepakat, karena kalau kau bermain indah, create chances, nggak bisa cetak gol, dan kemudian nggak bisa memenangkan pertandingan, ya nggak ada gunanya. Ujung-ujungnya apa, timmu kalah terdegradasi, bahkan nggak, kalau kasusnya di timnas ya nggak lolos kualifikasi dan gitu. Dan kemudian yang aku bukan respect sih, yang aku mungkin agak sedikit mengasih kredit sama dia adalah ya dia mungkin tahu nama kayak Marcelino Ferdinand kayak gitu kan. Ya mungkin ya siapa yang nggak tahu Marcelino Ferdinand kayak gitu kan, karena dia salah satu talenta hebat yang ada, yang sekarang kita miliki. Mungkin top talenta yang ada di Indonesia mungkin Marcelino, di luar dia egois dan lain sebagainya ya. He is one of the best di Indonesia kayak gitu. Oke? Itu aja sih terkait opiniku terkait dengan konferensi pers pertama si Patrick Kluivert di Indonesia, yang mana dia ditunjuk menjadi pelatih. Ya bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih, semoga kalian terhibur.